sahabat Risalah Muslim yang dirahmati Allah, karena tipisnya irisan antara sehat dan sakit, maka terkadang kita menjadi bingung manakah yang harus kita syukuri antara sehat dan sakit. Sebagaimana sikap Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah, yang beliau katakan bingung menghadapi mana yang harus disyukuri antara sehat dan sakit. Karena bagi beliau sehat dan sakit adalah kenikmatan. Kenapa? Karena saat sehat kita bisa menikmati rezeki Allah berupa keleluasaan melaksanakan ketaatan. Bisa makan dengan nyaman, tidur juga dengan pulas, bahkan sampai ngorok. Maka kemudian ketika sakit datang, dia juga tahu bahwa dosa-dosanya banyak terhapus bila sabar sebagai reaksi yang terdepan, sebagai reaksi sikap otomatis yang melekat dan harus kita latih terus. Kemudian juga kesabaran itu ia tuliskan dalam bentuk kalimat istighfar pada lisannya dan berdoa terus menyebut kebesaran Allah. Maka tentu saja hatinya menjadi lebih suci dan lebih ridho dengan takdir sakitnya itu. Karena kita yakin bila Allah sudah menetapkan takdirnya, maka tak ada kekuatan yang bisa menghalanginya. Kita hanya dituntut untuk ikhtiar. Bahkan dengan ikhtiar yang kadang-kadang sepintas lalu tidak connecting. Sebagaimana kisah kawan kami tadi, obat 1 tidak mempan, obat 2 tidak mempan, obat 3 tidak mempan. Tidak ada reaksi apapun. Panasnya tetap tinggi. Maka ketika tidak diobati, hanya dengan berdoa secara luar biasa, dengan memantapkan dan meluruskan pandangan hati terhadap pertolongan Allah semata, secara ajaib kesembuhan datang. Ini bukan dongeng, namun kisah nyata. Dan kemudian kita bisa memahami dari ilmu bahwa keluh kesah itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat. Sebaliknya justru mendatangkan dosa dan kesedihan. Dan sampailah kita pada suatu keyakinan bahwa penyakit haruslah dihadapi dengan kesabaran dan dengan keimanan. Sebagaimana Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan memberikan cobaan kepada kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai ujian atau sebagai fitnah bagi kamu. Surat Al-Anbiya ayat 35. Imam Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji manusia terkadang dengan musibah dan di saat lain diuji dengan kenikmatan. Dengan dua ujian itu, maka akan diketahui siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur, siapa yang sabar dan siapa yang putus asa atas rahmat Allah. Bahwa Allah kasih sayangnya tidak pernah berpisah dari kita sedikit pun. Tidak pernah. Kenapa kita menyangka dan menduga jelek kepada Allah? Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, in idhamal jazai ma'a idhami balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman abdalahum. Dan jika Allah mencintai suatu kaum, dia pasti menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha, maka baginya keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan siapa yang tidak ridho atau marah terhadap keputusan Allah, terhadap takdir Allah, maka baginya adalah kemurkaan dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat Ram yang berbahagia, ketahuilah bahwa penyakit itu memiliki manfaat mensucikan dosa, menutupi kesalahan dan mengangkat derajat kita. Itu berita dari Nabi kita. Ma yusibul muslima min nasabin wala watabin. Tidaklah seseorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit, wala hammin atau kekhawatiran, wala huznin atau kesedihan, wala adzan wal ghammin atau gangguan dari manapun, dari saudara, dari pekerjaan, dari manapun. Hatta syaukati yushakuha. Bahkan duri yang melukainya pun, illa kafarallahu biha min khotoyahu. Melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat Ram, ada baiknya juga kita memperhatikan sebuah kesadaran baru atau mempertahankan sebuah kebiasaan yang biasa kita lakukan. Banyak beramal sunnah, terkhusus pada persoalan sholat atau saum. Sering-seringlah sholat sunnat. Kenapa? Karena ketika kita sakit, tentu kita tidak bisa mengerjakannya. Karena untuk yang wajibnya pun kita sudah kepayahan. Luar biasanya Allah di sini
kita tetap akan dicatat sebagai orang yang melakukan amalan sunat walaupun kita tidak mendirikannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safaru." Apabila seseorang hamba sakit atau bepergian atau safar, orang yang sakit dan orang yang safar akan mendapatkan rukhsah ini, kehebatan ini, yaitu apa? Kutibalahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Akan dicatat amalannya seperti apa yang biasa dia kerjakan ketika bermukim dan ketika dia sehat. Sahabat Risalah Muslimun, penyakit yang menimpa kita itu sesungguhnya bila kita arahkan pada keterangan, kita akan menyerap bahwa itu adalah tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bila kita menjalankan dua fungsi penting ketika kita mengalami sakit, yaitu ridho dan harus bersabar. Ridho dan sabar adalah dua paket yang tidak bisa dipisah ketika kita mengalami sakit. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menimpakan kepadanya musibah. Hadis Bukhari. Maka semoga kita termasuk orang yang bisa mengambil hikmah dan ditetapkan keimanan untuk kita diberikan kesabaran serta rasa ridho atas penyakit yang menghampiri kita dan saudara-saudara kita. Dan kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang saat ini tengah sakit segera sembuh, mendapatkan pengampunan dan bergembira atas surga yang menantinya bila dia menyertakan sabar dan ridho atas ketetapan Allah tersebut. Kenapa begitu? Kesabaran adalah cara meraih kesejahteraan, adalah cara meraih keselamatan. Sebagaimana Allah katakan, "Bima sabartum fa ni'ma uqbadar." Selamat sejahtera atas kamu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Mari kita terus meminta kepada Allah untuk diberikan kesabaran, dan berikanlah nasihat kepada saudara kita, bersabarlah untuk sesabar-sabarnya, karena momen sakit kita itu adalah ladang pahala yang akan selalu bersemi selama sakit itu masih terjadi. Meskipun badan kita lemah, nyeri, tak berdaya, dan terkadang sumbu emosi kita memendek, yakinlah bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Dia akan selalu bersama kita. Apalagi jika di saat sehat kita meyakinkan diri kita untuk terus beramal saleh. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir li hukmi rabbika." Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu. Fa innaka bi'ayunina. Karena sesungguhnya engkau berada dalam penglihatan kami. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Quran Surat At-Tur ayat 48. Maka apalagi ketika sakit, bersabarlah. Berdoalah kita kepada Allah agar meraih kesembuhan. Karena kita dituntut untuk hanya bersandar kepada Allah saja dalam penyembuhan. Obat, tabib, dokter, dan yang lainnya adalah wasilah. Hanyalah media saja agar kesembuhan dapat kita raih. Tanamkan dalam benak kita, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Sahabat Risalah Muslimun yang berbahagia, apalagi di musim penghujan ini, perubahan iklim seringkali akan menguji bagi mereka yang tingkat vitalitas tubuhnya sedang menurun, dan dia sapa kita dengan penyakit, maka tak ada yang bisa kita lakukan selain meminta bantuan dan pertolongan dari Allah. Itu adalah yang pertama kali. Yang kemudian berikhtiar sesuai dengan jenis penyakit, dosis, dan petunjuk ilmu yang berkaitan dengan pengobatan tersebut. Kenapa kita harus meminta tolong yang pertama kali hanya kepada Allah dulu? Allah dulu. Karena Allah mengatakan, "Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lihatlah, rasakanlah relasi antara sabar, sholat, dan khusyuk. Allah katakan itu memang berat, tapi itu sebagai suatu keharusan.
Sudah kita fahami bahwa ketika sakit menyapa, maka tubuh akan merespon dengan demam dan kita tidak bisa tidur biasanya. Makanya Rasulullah memberikan permisalan bahwa muslim itu ibarat satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuhnya akan demam dan tidak bisa tidur. Mathalal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi itu bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, ikut merasakan sakit dan panas sebagai suatu reaksi sakitnya tersebut. Hadis riwayat Bukhari.